Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Tema kita pada hari ini tentang kasihilah kawanmu yang bersalah. Ayat yang akan kita baca dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai ayat 35. Coba kita perhatikan di ayat 33. Bukankah engkau pun harus menasihani kawanmu seperti aku telah menasihani engkau? Saudaraku yang Tuhan kasihi, kisah ini menceritakan kepada kita ada seorang hamba yang tidak mengenal belas kasihan. Suatu ketika ada seorang raja yang menagih utangnya kepada seorang hambanya sebanyak 10.000 talenta. Hamba tersebut tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Maka sang raja itu pun memerintahkan supaya ia dijual beserta dengan anak dan istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Hamba tersebut memohon belas kasihan dari sang raja, dan sang raja itu mengabulkan dan menghapus segala utangnya. Setelah keluar, hamba tersebut bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ketika ia menangkap dan mencekik kawannya itu dan menagih utangnya, maka kawannya ini memohon belas kasihan karena ia tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Hamba ini tidak mengampuni, lalu memasukkan kawannya ini ke dalam penjara sampai hutangnya lunas dibayar. Mengetahui perbuatannya ini, kawannya ini sangat sedih, lalu melaporkan kepada raja. Raja itu pun sangat marah dan menyerahkan hamba yang jahat itu kepada algojo sampai utangnya lunas dibayar. Saudaraku yang Tuhan kasihi, kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Tuhan menyatakan bahwa betapa kejamnya kita di hadapan Allah. Dari cerita ini, apa saja yang menyulitkan kita untuk mengampuni seseorang? Yang pertama, kita merasa sulit untuk mengampuni ketika kita berpikir bahwa orang itu memang tidak layak untuk diampuni. Yang kedua, kita merasa sulit untuk mengampuni ketika kita tidak bisa menerima perlakuan buruk yang telah dilakukan kepada kita. Saudaraku yang Tuhan kasihi, bagaimana dengan hidup kita sekarang ini? Perlu kita ketahui saudara, bahwa mengampuni bukan tindakan keadilan, tetapi melalui tindakan kasih dan kemurahan. Mengampuni tidak sama dengan melupakannya. Maka firman Tuhan ini akan menolong kita untuk mengetahui bahwa pengampunan harus menjadi salah satu sifat yang ada di dalam diri kita. Jika Allah mau mengampuni segala dosa yang kita perbuat, maka kita harus mengampuni kesalahan orang lain. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita untuk saling mengampuni kepada sesama kita. Amin.